Hari yang seharusnya menjadi paling bahagia, justru berubah jadi mimpi buruk yang tak pernah kuduga. Gaun putih telah kupakai, para tamu sudah hadir, dan doa-doa telah mengalun. Namun tepat sejam sebelum akad nikah, seorang wanita datang dengan perut yang membesar dan mata yang penuh air. Dia berdiri di hadapanku, lalu berkata lirih, "Anak yang kukandung ini adalah anak dari laki-laki yang akan menikah denganmu hari ini." Dunia seakan berhenti berputar. Tangisku pecah, riasanku hancur, dan cinta yang selama ini kujaga berubah menjadi luka paling dalam. Sejak saat itu, aku tahu kebahagiaan tak selalu datang dari cinta, dan kejujuran tak selalu datang dari orang yang kita percaya. Inilah kisah tentang pengkhianatan yang menghancurkan, tapi juga tentang kebangkitan seorang wanita yang memilih berdiri kembali, bukan untuk balas dendam, tapi untuk menemukan cinta yang sesungguhnya. Selamat datang di Gemiteling, tempat di mana setiap luka berubah jadi kekuatan. Mari kita mulai. Pagi itu, sinar matahari menembus lembut jendela kamarku, menyentuh wajah yang sedang tersenyum bahagia di depan cermin. Gaun putih yang kupilih dengan penuh cinta tergantung indah di gantungan, siap kukenakan di hari yang selama ini aku impikan, hari akad nikahku dengan Revan. Setelah bertahun-tahun menjalin hubungan, akhirnya kami akan mengikat janji suci di depan Tuhan dan keluarga. Di ruang rias, suasana begitu sibuk. Ibu tersenyum bahagia sambil memeriksa detail dekorasi, sementara sahabat-sahabatku sibuk menata bunga dan memastikan semuanya sempurna. Aku duduk tenang, meski jantungku berdetak tak beraturan antara gugup dan bahagia. "Akhirnya ya, Van milikmu sepenuhnya," bisik salah satu sahabatku sambil tersenyum menggoda. Aku hanya tertawa kecil, mencoba menenangkan debar di dada. Namun di balik tawa itu, ada perasaan aneh yang tak bisa kujelaskan. Seolah ada sesuatu yang mengganjal, seperti kabut tipis yang menutupi langit cerah pagi itu. Aku mengabaikannya, kukira hanya rasa cemas menjelang akad, sesuatu yang wajar bagi calon pengantin. Aku tidak tahu bahwa firasat itu adalah tanda, bahwa kebahagiaan yang kupeluk erat sebentar lagi akan hancur tanpa sisa. Aku menatap wajahku di cermin. Riasan yang lembut, senyum yang kupaksakan, dan mata yang menyimpan harapan besar untuk masa depan. Aku membayangkan Revan sedang bersiap di rumahnya, mengenakan jas putih yang kupilihkan sendiri. Aku yakin, saat bertemu nanti, ia akan tersenyum dengan tatapan bangga, seperti yang selalu ia lakukan saat menatapku. Namun kebahagiaan itu mulai retak ketika ponselku bergetar pelan di meja rias. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Aku membukanya dengan santai, tanpa prasangka. Tapi kalimat di layar membuat darahku seolah berhenti mengalir. "Kau yakin ingin menikahi lelaki yang menghamiliku?" Tangan ini gemetar, napasku tercekat. Di tengah kebahagiaan yang baru saja hendak kujalin, sebuah kalimat singkat itu menghancurkan segalanya. Aku masih terpaku menatap layar ponsel itu. Pesan singkat yang masuk terasa seperti petir yang menyambar siang bolong. Aku membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap mataku salah lihat, tapi tidak. Kata-katanya tetap sama, menohok, menusuk sampai ke dasar hati. Tangan ini gemetar, dan dada terasa sesak. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan hatiku bahwa itu hanya ulah orang iseng. Tapi entah mengapa, perasaan takut dan gelisah itu tak mau pergi. Aku menaruh ponsel di meja, mencoba menarik napas panjang. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, pintu ruang rias itu terbuka keras. Semua orang menoleh kaget. Seorang wanita muda masuk dengan langkah gontai, wajahnya pucat, dan perutnya tampak membuncit. Sekilas aku pikir dia tamu yang tersesat, tapi ketika tatapan matanya bertemu denganku, aku tahu. Kedatangannya bukan kebetulan. Suasana ruangan berubah hening seketika. Make-up artis berhenti bekerja, ibu menatapnya dengan pandangan bingung. Wanita itu berdiri di hadapanku dengan air mata yang menggenang di pelupuk mata. Suaranya bergetar, namun setiap kata yang keluar terasa seperti pisau yang menembus dadaku.
Maaf, aku tidak bermaksud datang di hari bahagiamu. Tapi aku harus jujur. Ia menepuk pelan perutnya. Anak ini adalah anak dari Revan, calon suamimu. Semua orang membeku. Aku hanya bisa menatapnya tanpa suara, tubuhku kaku seolah kehilangan tenaga. Kata-kata itu bergema di kepalaku berulang kali, membuat mataku berkunang. Apa maksudmu? Suaraku nyaris tak terdengar, di antara tangis dan napas yang tercekat. Tapi wanita itu hanya mengangguk pelan, membiarkan air matanya jatuh satu persatu. Aku ingin marah, ingin berteriak, tapi suaraku hilang entah kemana. Gaun pengantin yang tadinya terasa indah kini serasa menjerat leherku. Semua mata tertuju padaku, sebagian kasihan, sebagian tak percaya. Dan di antara keheningan itu, satu hal yang pasti, kebahagiaan yang selama ini kuimpikan baru saja direnggut, tepat 1 jam sebelum aku mengucap akad. Ruangan itu masih hening, hanya suara napasku yang terengah dan isak kecil dari wanita itu yang terdengar. Aku mencoba menolak apa yang baru saja kudengar. Tidak, Revan tidak mungkin melakukan itu. Ia pria yang selama ini selalu menjagaku, menenangkanku, mencintaiku dengan cara yang kutahu tulus. Aku memaksa diri untuk percaya pada logika, bukan pada ucapan seorang asing yang baru saja datang di hari pernikahanku. Namun logika itu runtuh ketika wanita itu mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap menyerahkannya padaku. Aku tidak datang untuk menghancurkanmu, katanya lirih, aku hanya tidak sanggup menanggung kebohongan ini sendirian. Di layar ponselnya terpampang foto-foto Revan. Ia tersenyum di samping wanita itu, di tempat yang aku tahu, di restoran yang dulu sering kami datangi. Aku menatap layar itu dengan mata berkaca-kaca. Foto demi foto, pesan demi pesan. Aku membaca bagaimana Revan memanggilnya, sayang, bagaimana ia menulis rencana tentang masa depan mereka. Dan kalimat terakhir dalam chat itu membuat seluruh tubuhku lemas, sabar ya. Setelah aku menikah nanti, aku akan atur semuanya. Tangisku pecah tanpa bisa kutahan. Semua orang di ruangan itu terdiam, bahkan ibu tak sanggup mendekat. Aku meletakkan ponsel itu di meja rias, tubuhku goyah seperti kehilangan kekuatan. Air mata menetes membasahi gaun putihku, meninggalkan noda yang terasa seperti simbol kehancuran cinta yang pernah kupercaya. Sahabatku mencoba memelukku, tapi aku hanya bisa menatap kosong ke arah cermin. Wajah di depanku bukan lagi wajah calon pengantin bahagia, melainkan wanita yang baru saja kehilangan segalanya dalam 1 jam. Dan di dalam hati yang hancur itu, aku tahu, semuanya nyata. Revan telah berkhianat, dan kebahagiaan yang kubangun dengan cinta ternyata berdiri di atas kebohongan. Waktu terus berjalan. Jarum jam di dinding menunjukkan pukul 9:30. Harusnya, Revan sudah tiba di lokasi akad. Harusnya, suara penghulu sudah terdengar, dan aku sedang menunggu dengan jantung berdebar di balik hijab putih ini. Tapi yang kudengar hanya suara berbisik-bisik di luar ruangan, kabar bahwa Revan belum juga datang, dan semua telepon ke nomornya tak bisa dihubungi. Aku berdiri pelan, mencoba menahan gemetar di kaki. Dia mungkin sedang dalam perjalanan, ucapku pelan, berusaha menenangkan diriku sendiri. Tapi tak ada satupun yang menjawab. Mata-mata di sekitarku hanya menatap dengan simpati yang tak kuminta. Ibu menatapku dengan wajah sendu, dan dari sana aku tahu ia pun sudah mulai kehilangan harapan. Salah satu panitia datang tergesa. "Maaf, Mbak," katanya lirih. Sopir yang seharusnya menjemput Revan bilang, rumahnya kosong. Mobilnya juga tidak ada. Seketika lututku terasa lemas. Aku terjatuh ke kursi, menatap lantai yang tiba-tiba terasa berputar. Lelaki yang seharusnya mengucap janji suci bersamaku, pergi. Air mataku menetes tanpa suara. Aku merasa dikhianati 2 kali, oleh kebohongan yang ia buat, dan oleh kepergiannya yang bahkan tak meninggalkan penjelasan. Semua orang mulai berbisik, beberapa tamu memilih pulang lebih awal, dan di tengah keramaian yang semakin kacau, aku hanya duduk diam dengan gaun putih yang kini terasa seperti beban.
Aku menatap cermin sekali lagi. Di sana, bukan lagi wajah pengantin yang kulihat, melainkan wajah seorang perempuan yang baru saja kehilangan cinta, harga diri, dan kepercayaan semuanya dalam satu hari. Dan yang paling menyakitkan, ia bahkan tak datang untuk mengatakan apapun. Siang itu, ruangan yang tadi penuh tawa kini berubah menjadi sunyi. Musik dihentikan, tamu-tamu mulai pulang dengan wajah penuh iba. Gaun pengantin yang kupakai kini terasa berat, membebani tubuh dan hatiku sekaligus. Di hadapanku, dua cincin pernikahan tergeletak di atas meja, dingin, diam, dan tak lagi bermakna. Cincin yang seharusnya melingkar di jariku kini menjadi saksi bisu dari janji yang gagal terucap. Aku duduk memandang cincin itu lama sekali. Air mata sudah habis, tapi perih di dada tak juga hilang. Ibu menghampiri, menggenggam tanganku dengan lembut. "Nak," katanya pelan, "kadang Tuhan membiarkan sesuatu hancur agar kau tak terus hidup dalam kebohongan." Kalimat itu sederhana, tapi menamparkan keras kesadaranku. Selama ini aku terlalu percaya, terlalu buta oleh cinta yang ternyata hanya bayangan. Sahabatku datang membawa tisu, mencoba menghiburku dengan senyum yang terpaksa. Tapi aku hanya bisa menatap kosong. "Mungkin aku memang tidak pantas bahagia," ucapku lirih. Ia langsung memelukku erat, menahan isak. "Bukan begitu," katanya, "kau hanya pantas mendapatkan sesuatu yang lebih jujur." Kata-katanya membuatku menutup mata. Perlahan aku mulai sadar, mungkin ini bukan akhir, tapi justru awal untuk menemukan diriku sendiri. Ketika semua orang meninggalkan ruangan, aku berdiri sendiri di pelaminan yang kosong. Lampu gantung masih menyala, tapi sinarnya terasa redup. Aku menatap ke arah pintu, berharap Revan tiba-tiba muncul, menjelaskan segalanya, tapi yang datang hanyalah angin, dingin dan sunyi. Aku menarik napas panjang, lalu melepaskan satu cincin dari kotaknya, menaruhnya di atas meja dengan tangan bergetar. Aku berbisik pelan, nyaris tak terdengar, "Jika ini cara Tuhan menyelamatkanku, aku akan belajar menerima." Dan untuk pertama kalinya sejak pagi, aku menatap cermin tanpa air mata. Aku tahu, hari ini aku tidak kehilangan segalanya. Aku hanya kehilangan seseorang yang tidak pernah sungguh-sungguh mencintaiku. Hari-hari setelah batalnya pernikahan terasa panjang dan hampa. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan kosong, masih tak percaya bahwa semua itu benar-benar terjadi. Undangan yang belum sempat dibuang, dekorasi yang masih tersisa di halaman rumah, semuanya menjadi pengingat pahit bahwa kebahagiaan yang kuimpikan sirna hanya dalam hitungan jam. Namun, di balik semua itu, ada rasa tenang yang perlahan tumbuh, mungkin karena aku tahu, aku telah diselamatkan dari hidup yang penuh dusta. Aku mulai menulis di buku harian, mencoba menuangkan semua rasa yang tak bisa terucap. Di antara setiap kalimat, aku menemukan bagian dari diriku yang dulu hilang, perempuan yang kuat, yang tak bergantung pada cinta orang lain untuk merasa berharga. Setiap air mata yang jatuh kini terasa seperti pembersih jiwa, bukan lagi lambang kelemahan. Aku mulai belajar bahwa luka bisa menjadi guru terbaik. Suatu sore, aku menerima kabar bahwa Revan dan perempuan itu telah pergi dari kota. Tak ada permintaan maaf, tak ada penjelasan, hanya keheningan. Anehnya, aku tidak marah. Ada semacam rasa lega yang sulit dijelaskan. Mungkin karena aku sudah berhenti menunggu penjelasan dari orang yang memilih pergi tanpa keberanian untuk jujur. Aku mulai kembali bekerja, menata rutinitas, dan memperbaiki diriku sedikit demi sedikit. Orang-orang di sekelilingku memberi semangat, namun aku tahu penyembuhan sejati datang dari dalam diri sendiri. Aku belajar mencintai diriku, sesuatu yang dulu kupikir tidak penting selama ada yang mencintaiku. Kini, aku tahu betapa berharganya bisa berdiri sendiri tanpa harus menumpang pada cinta yang salah. Malam itu, aku duduk di balkon rumah sambil menatap langit. Hujan turun pelan, seperti menenangkan hati yang masih berdebar. "Tuhan," bisikku, "terima kasih karena Engkau memisahkan aku dari kebohongan sebelum aku terikat janji suci." Untuk pertama kalinya,
Aku tersenyum tulus tanpa berpura-pura kuat. Aku tahu, luka ini sedang menyiapkan jalanku menuju sesuatu yang lebih baik. Sudah hampir 3 bulan berlalu sejak hari yang seharusnya menjadi hari pernikahanku. Luka di hati belum sepenuhnya sembuh, tapi aku mulai terbiasa dengan sepi. Aku banyak menghabiskan waktu di kafe kecil di pojok kota, tempat aku bisa menulis sambil menikmati kopi. Suatu sore, saat hujan turun pelan, seorang pria datang dan duduk di meja sebelah. Wajahnya ramah, senyumnya hangat, dan entah kenapa, aku merasa seperti mengenalnya entah dari mana. Ia memperhatikanku menatap jendela lalu berkata pelan, "Hujan selalu membuat orang-orang terlihat sedang menunggu sesuatu, ya." Kalimat sederhana itu membuatku tersenyum untuk pertama kalinya di hadapan orang asing. Kami mulai berbincang ringan tentang kopi, tentang pekerjaan, dan tentang bagaimana kadang hidup suka berbelok tanpa pemberitahuan. Namanya Arka, seorang konsultan interior yang sedang meninjau proyek di dekat tempat itu. Beberapa kali kami bertemu lagi, tanpa sengaja tapi selalu di tempat yang sama. Setiap pertemuan terasa tenang, tanpa tekanan, tanpa bayangan masa lalu. Arka tidak banyak bertanya tentang kehidupanku, tapi dari caranya mendengarkan, aku tahu dia memahami tanpa perlu penjelasan panjang. Ia berbicara dengan hati, bukan basa-basi, sesuatu yang sudah lama tidak kurasakan dari siapapun. Suatu sore, Arka berkata pelan, "Kadang, kehilangan seseorang bukan hukuman, tapi izin dari Tuhan agar kita bertemu dengan yang lebih tepat." Ucapannya membuat dadaku bergetar. Ada sesuatu dalam caranya berkata, jujur, sederhana, tapi menyentuh sampai ke dalam. Aku hanya diam, menatap hujan di luar, sambil menahan air mata yang hampir jatuh. Aku pulang sore itu dengan perasaan yang berbeda. Untuk pertama kalinya sejak semua terjadi, aku tidak merasa sendirian. Entah apa arti pertemuan ini, tapi satu hal pasti, Tuhan sedang menulis bab baru dalam hidupku. Dan mungkin, kali ini, kisahnya akan berjalan dengan jujur. Hari-hari terasa lebih ringan sejak kehadiran Arka. Ia tidak datang membawa janji manis atau kata-kata indah, tapi ketenangan. Ia mendengarkan ketika aku bercerita, dan diam ketika aku butuh menangis. Tidak ada paksaan, tidak ada tuntutan, hanya kehadiran yang tulus dan konsisten. Kadang kami hanya duduk tanpa bicara, menikmati kopi dan suara hujan. Dan anehnya, diam bersamanya terasa begitu nyaman. Suatu sore, aku bercerita tentang masa lalu, tentang Revan, tentang akad yang batal, tentang rasa malu yang dulu membuatku sulit keluar rumah. Arka tidak menatapku dengan iba. Ia hanya berkata, "Luka itu bukan aib, itu bukti kau pernah berjuang." Kalimat itu menenangkan sekali. Sejak saat itu, aku tidak lagi merasa seperti korban, tapi seseorang yang berhasil bertahan. Hari-hari berikutnya, aku kembali tersenyum. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil, aroma kopi, warna langit senja, suara tawa anak-anak di jalan. Semua terasa baru, seolah dunia memberiku kesempatan kedua. Arka sering berkata, kebahagiaan itu sederhana, asal kita berhenti mencari di tempat yang salah. Dan aku mulai percaya itu. Malam-malamku kini tidak lagi diisi dengan tangis atau tanya kenapa. Aku belajar memaafkan, bukan untuk Revan, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan agar hatiku kembali ringan, agar aku bisa menatap hari esok tanpa beban masa lalu. Karena aku sadar, dendam tidak pernah menyembuhkan luka, hanya memperdalamnya. Dan di tengah proses itu, aku mulai mengerti, mungkin Arka bukan datang untuk menggantikan siapapun. Ia datang untuk mengingatkanku bahwa cinta sejati tidak selalu datang dengan gemuruh, kadang ia hadir dalam diam yang menenangkan. Dan diam itulah yang kini perlahan menyembuhkan segalanya. Pagi itu, semuanya terasa tenang. Aku sedang menyiapkan kopi untuk Arka yang berjanji menemuiku di kafe langganan. Hidupku mulai teratur, dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa damai. Tapi kedamaian itu seakan runtuh seketika ketika ponselku berdering, sebuah nomor tak dikenal muncul di layar,
disertai pesan pendek, "Aku ingin bertemu." Aku harus menjelaskan semuanya. Nama yang muncul setelah pesan itu membuat dadaku berdegup kencang, Revan. Tanganku gemetar. Aku menatap layar lama sekali, tak percaya bahwa setelah berbulan-bulan diam, ia tiba-tiba muncul lagi. Bagian dari diriku ingin tahu apa yang akan dia katakan, tapi bagian lain menolak untuk membuka luka lama yang sudah nyaris sembuh. Aku menutup ponsel, menunduk, lalu menghela napas panjang. Tapi rasa penasaran itu tak mau pergi. Sore harinya, aku akhirnya datang ke tempat yang ia sebut taman kecil di dekat tempat kami dulu sering berjalan. Dan di sana, Revan sudah menunggu, dengan wajah yang tampak lebih tua dan mata yang dipenuhi penyesalan. "Aku salah," katanya tanpa basa-basi. "Aku pikir aku bisa memperbaiki semuanya dengan dia, tapi hidupku justru hancur." Aku hanya diam. Kata-kata yang dulu mungkin ingin sekali ku dengar, kini terasa hambar. Revan bercerita panjang tentang penyesalannya, tentang perempuan itu, tentang anak yang ternyata bukan darah dagingnya. Ia memohon kesempatan kedua, mengatakan bahwa ia masih mencintaiku. Tapi aku hanya tersenyum tipis. Dulu, mungkin kata-kata itu akan membuatku luluh. Sekarang, aku hanya merasa tenang, tanda bahwa hatiku sudah bukan miliknya lagi. Sebelum pergi, aku berkata pelan, "Terima kasih sudah datang. Tapi penjelasanmu tidak lagi kubutuhkan. Aku sudah memaafkanmu, bukan karena kau pantas, tapi karena aku pantas untuk tenang." Aku meninggalkannya di sana, berjalan dengan langkah ringan. Untuk pertama kalinya, masa laluku benar-benar kutinggalkan, bukan karena lupa, tapi karena sudah sembuh. Sejak pertemuanku dengan Revan hari itu, ada sesuatu yang terasa berbeda dalam diriku. Bukan karena hatiku terguncang, tapi karena aku menyadari satu hal penting, aku sudah benar-benar bebas. Tidak ada lagi rasa ingin tahu, tidak ada lagi keinginan untuk kembali. Hanya ada kelegaan yang dalam, seperti beban berat yang akhirnya terlepas dari pundak. Kadang, penutupan terbaik bukan datang dari permintaan maaf, tapi dari kesadaran bahwa kita tak lagi menginginkannya. Malam itu, aku duduk bersama Arka di tempat biasa kami bertemu. Ia menatapku lama, seolah tahu ada sesuatu yang sudah berubah. "Kau terlihat berbeda," katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena aku sudah berdamai. Arka hanya mengangguk, tak menanyakan lebih jauh. Ia tahu, ada hal-hal yang tak perlu dijelaskan, cukup dirasakan. Aku memandangi wajahnya di bawah cahaya lampu kafe yang temaram. Tidak ada janji yang ia ucapkan, tidak ada kata cinta yang ia paksakan. Tapi dari caranya menatapku, aku tahu ketenangan yang kucari ada di sana. Bukan dalam bentuk gemuruh, tapi dalam diam yang mengerti. Aku akhirnya paham, cinta sejati bukan soal siapa yang paling banyak berjanji, tapi siapa yang paling tenang menemani. "Arka," ucapku pelan, "aku tidak tahu kemana hidup ini akan membawaku, tapi aku ingin melangkah tanpa takut lagi." Ia tersenyum, menggenggam tanganku lembut. "Kau tidak sendiri," jawabnya sederhana. Tapi dari kata itu, seluruh duniaku terasa hangat. Aku tak butuh janji seumur hidup, cukup seseorang yang tidak pergi saat badai datang. Malam itu, aku menatap langit yang penuh bintang. Dalam diam aku berbisik, "Terima kasih, Tuhan, karena telah menutup pintu yang salah agar aku bisa menemukan yang tepat." Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi menatap masa lalu dengan perih, tapi dengan syukur. Karena dari luka itulah, aku menemukan arah hatiku yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu dengan damai. Aku dan Arka tidak pernah secara resmi menyatakan hubungan, tapi semua orang yang melihat kami tahu ada sesuatu yang berbeda di antara kami. Kami tidak butuh pengakuan, karena kebersamaan kami sendiri sudah cukup bercerita. Ia hadir di setiap pagi ketika aku butuh semangat, dan tetap ada di malam-malam saat aku hanya ingin diam tanpa kata. Aku mulai melihat cinta dari sisi yang berbeda. Bukan lagi tentang kemewahan pesta atau janji yang dilafalkan di depan banyak orang, melainkan tentang seseorang yang dengan sabar menunggu saat aku butuh waktu untuk menyembuhkan diri.
Arka tidak pernah memaksaku untuk melupakan masa lalu, tapi ia mengajarkanku bagaimana berdamai dengannya. Bersamanya, aku belajar bahwa cinta sejati tidak menyembunyikan luka, ia justru membantu menyembuhkannya. Suatu sore, kami berjalan di taman yang dulu menjadi saksi luka terbesarku. Tempat yang dulu ingin sekali kuhindari, kini terasa tenang. Arka hanya berkata pelan, lihat, bahkan tempat yang pernah melukaimu bisa terasa damai kalau hatimu sudah pulih. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum. Iya benar, rasa sakit tak lagi berkuasa ketika hati sudah belajar menerima. Malamnya, di bawah langit yang mulai berwarna jingga, Arka menatapku dan berkata, aku tidak akan berjanji akan membuatmu bahagia setiap waktu. Tapi aku akan tetap di sini, bahkan ketika hari-harimu tidak mudah. Aku terdiam, air mata menetes pelan, bukan karena sedih, tapi karena hatiku akhirnya tenang. Ia tak menjanjikan dunia, tapi ia memberikan kepastian sederhana yang selama ini kucari, kehadiran. Di dalam hatiku, aku tahu inilah cinta yang seharusnya. Tidak terburu-buru, tidak berlebihan, dan tidak menuntut. Hanya tumbuh perlahan, dalam diam, tapi pasti. Cinta yang datang bukan untuk mengisi kekosongan, melainkan melengkapi. Dan kali ini, aku yakin Tuhan sedang menuliskan akhir yang indah untuk kisah yang dulu hampir hancur di awal. Tepat setahun sejak hari itu, hari di mana aku hampir menikah dengan kebohongan, kini aku berdiri lagi di depan cermin, mengenakan kebaya putih yang sama. Tapi kali ini, tidak ada air mata, tidak ada keraguan, dan tidak ada luka yang belum sembuh. Di balik pantulan kaca, aku melihat diriku tersenyum tenang. Bukan karena akhirnya aku menikah, tapi karena aku sudah benar-benar sembuh dan siap memulai dari awal, tanpa bayang masa lalu. Arka berdiri di depan penghulu dengan wajah teduh, matanya menatapku lembut seperti biasa. Tidak ada pesta megah, tidak ada tamu ratusan. Hanya keluarga kecil, beberapa sahabat, dan doa yang sederhana. Tapi suasana itu terasa hangat dan penuh berkah. Ketika suara ijab kabul terucap, air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena syukur. Aku akhirnya menjalani akad yang sesungguhnya, bukan hanya dengan Arka, tapi juga dengan diriku sendiri. Setelah semua yang kulalui, aku paham bahwa kebahagiaan bukan datang dari siapa yang pertama kali mencintai kita, tapi dari siapa yang tetap tinggal meski dunia sempat membuat kita hancur. Arka bukan datang untuk menyelamatkanku, tapi untuk menemaniku menyelamatkan diri. Dan di sanalah aku belajar arti cinta yang sejati, bukan tentang memiliki, tapi tentang saling menjaga tanpa memenjarakan. Saat semua tamu sudah pulang, aku berdiri di teras rumah dengan Arka di sampingku. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga melati dari halaman. Ia menggenggam tanganku dan berbisik, kau tahu, aku tidak hanya menikahi perempuan yang kucintai, tapi juga perempuan yang berani memaafkan dunia. Aku tersenyum, menatapnya dengan mata berkaca. Dan aku menikahi lelaki yang mengajariku arti tenang. Hari itu aku menutup lembar lama dalam hidupku. Tidak ada dendam, tidak ada amarah, hanya rasa syukur yang menenangkan. Karena akhirnya, aku mengerti, Tuhan memang selalu punya cara indah untuk mengganti setiap luka dengan kebahagiaan. Dan itulah akad yang sesungguhnya. Dan itulah kisah, sejam sebelum akad. Sebuah cerita tentang perempuan yang hampir menikah dengan kebohongan, tapi akhirnya menemukan cinta sejati dalam kejujuran dan ketenangan. Dari luka yang dalam, ia belajar memaafkan. Dari pengkhianatan, ia menemukan makna kesetiaan. Dan dari perpisahan, Tuhan mempertemukannya dengan seseorang yang benar-benar tulus. Kadang, jalan menuju kebahagiaan memang harus melewati air mata. Tapi percayalah, jika kita ikhlas dan tetap berjalan, Tuhan akan menuntun kita menuju tempat yang jauh lebih indah. Karena apa yang kita kira akhir, seringkali hanyalah awal dari cerita yang sesungguhnya. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya.
Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Hanya di Gemiteling, tempat di mana setiap luka berubah menjadi kisah.